Jadi di Desa Semono ini ada mitos yang sampai hari ini masih terjadi, Pak ya. Terjadi. Tidak Pangeran Semono itu tidak dia boleh melaknat lebih tepatnya. Ya. Melaknat Pak Patih Lawoijo dikarenakan kecewanya Pangeran Semono. Patih Lawoijo itu tidak amanah seperti yang diharapkan oleh Pangeran Semono, dan pada akhirnya pada waktu itu Pangeran Semono mengucapkan laknat. Nah, ngono kowe jadine Allah. Jadi sing bener kena Allah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, bercerita sejarah di Kabupaten Purworejo tidak ada matinya. Betul. Sejarah yang ada di Kabupaten Purworejo sangat menggugah rasa. Hari ini WMTV Kreator berada di Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, bersama Bapak Widi. Ya. Pak Widi adalah juru kunci dari pesarian Pangeran Semono. Banyak yang akan disampaikan oleh Bapak Widi tentang Pangeran Semono dan sejarah-sejarahnya. Sesuai dengan apa yang Pak Widi pahami tentang sejarah, dengan tidak ditambah dan tidak dikurangi, ya Pak. Penasaran dengan apa yang akan disampaikan Bapak Widi? Ikuti kami di WMTV Kreator. Bapak Widi adalah sebagai juru kunci di pesarian Pangeran Semono, Pak. Ya. Betul nggih, pengucapan bahasa tentang Pangeran Semono nggih. Ya, betul. Bukan Ki, bukan Resi, tapi Pangeran ya. Pangeran Semono. Pangeran Semono sendiri berada di Desa Semono. Ya. Berarti saya bisa Ya. menyimpulkan beliau adalah pepunden, Pak. Pepunden, ya. Pepunden Desa Semono. Pepunden Desa Semono. Ya. Kalau menurut pengalaman Pak Widi, jadi Pak Widi itu kita minta untuk bercerita tentang sejarah Pangeran Semono. Pangeran Semono itu siapa, Pak? Oh, begini. Kalau yang saya tahu, Okay. Pangeran Semono itu turun dari Nyai Bagelen. Okay. Dari yang saya sudah tahu dari orang tua dulu, itu turun dari Bagelen, yang sudah Pangeran Semono itu sudah berturun itu. Oh, berarti keturunan, jadi Pangeran Semono tersebut adalah keturunan dari Nyi Ageng Bagelen, tetapi dari generasi yang sudah jauh, Pak, ya mungkin ya. Iya. Tidak bukan anak langsung, itu bukan. Bukan, ya. Runtutnya dari mana, Pak? Nyi Ageng Bagelen itu kan punya suami Raden Temenggung Awu Langit itu. Ya. Punya anak itu salah satunya Raden Bagus Gento ya. Ya, Raden Bagus Gento. Ini bersejarah begini. Yeah. Turun itu dari Bagelen itu dulu namanya bukan Pangeran Semono, tapi Pangeran Muryo. Ini sejarah, Pak. Ya. Sahabat WMTV Kreator. Jadi Pangeran Semono itu nama lainnya adalah Pangeran Muryo. Ya. Oh, gitu, Pak ya. Ya. Jadi Pangeran Muryo itu dimakamkan di Desa Semono, jadi ganti nama itu Pangeran Semono. Mapannya di Desa Semono. Itu zaman dulu pembubaran zaman Mojopahit. Gitu, Pak. Iya. Jadi nama asli dari Pangeran Semono itu adalah Pangeran Muryo. Iya. Karena beliau bertempat tinggal di Semono, maka namanya Pangeran Semono atau Pepunden Semono. Karena beliau itu bertempat tinggal dan meninggal juga di Desa Semono, maka masyarakat Kabupaten Purworejo ataupun masyarakat Desa Semono itu memanggil beliau Pangeran Muryo tersebut dengan nama panggilan Pangeran Semono. Tapi gitu ya. Yang sudah
menyebar di mana-mana itu Pangeran Semono. Tetapi nama aslinya? Pangeran Murya. Nama asli dari Pangeran Semono adalah Pangeran Murya. Ya. Dan Pangeran Murya atau Pangeran Semono tersebut adalah generasi dari Nyi Ageng Beglen. Yang sudah turun kaping 7. Kalau saya pernah mendengar tuh Pak, ini koreksi saja, mudah-mudahan ya tidak bermaksud untuk menggurui ya Pak. Ya. Jadi Raden Temenggung Awu-Awu Langit dengan Nyi Ageng Beglen tersebut mempunyai putra, salah satunya itu Raden Bagus Gento. Raden Bagus Gento tersebut mempunyai anak Nyi Rengganis. Nyi Rengganis itu mempunyai anak Ki Semono niki. Nggih leres nggih? Iya. Begitu. Jadi yang begitu. Saya tahu kan dari sesepuh dulu itu begitu. Saya pernah mendengar itu. Makanya di sini saya hanya untuk memastikan apa yang saya pahami itu mungkin ada benarnya. Ya. Jadi Nyi Ageng Beglen tersebut punya anak dari suami Raden Awu-Awu Langit ya Pak. Salah satunya putranya itu Raden Bagus Gento. Raden Bagus Gento itu mempunyai anak lagi namanya Nyi Rengganis. Nyi Rengganis mempunyai anak Pangeran Murya yang sekarang di sini disebut dengan Pangeran Semono. Oh, gitu. Sejarah adalah sejarah, bukan berarti kita di sini mengklaim sejarah kita yang paling benar atau yang kita sampaikan adalah kebenaran. Kita masih berharap dengan teman-teman WMTV Kreator yang hobi atau cinta open dengan sejarah untuk terus mentelusur, terus mencari kebenaran tentang sejarah leluhur kita. Karena di bumi Nusantara kita kaya Pak dengan sejarah. Kita kaya dengan sumber daya manusianya. Saya yakin teman-teman WMTV Kreator sebenarnya mampu dan bisa untuk mengangkat cerita-cerita sejarah itu. Makanya di sini kita berharap apa yang sudah kita kerjakan ini ya, Nyun Sewu, ini bukan klaim atau pembenaran tentang sejarah, bukan, tetapi minimal kita sudah berusaha Pak ya, mencari kebenaran tentang sejarah. Adapun kelengkapannya, monggo teman-teman saling melengkapi dengan tidak menggurui, tapi kita hanya berbagi pengalaman dan informasi saja. Menelusuri sejarah yang sudah ditinggalkan di kita semua itu, harus diistilahi, harus upi-upi lah, diuri-uri lagi Pak. Sebelum ke pesarian Pangeran Semono, WMTV Kreator itu minggu kemarin Pak, itu kita berada di pesarian Kilowo Ijo. Kita mendengar kalau Kilowo Ijo itu adalah seorang pendatang dari Mojopahit. Ya. Bahkan di sana juga Bapak Juru Kunci menyampaikan kalau kemungkinan Kilowo Ijo tersebut adalah seorang putra dari Pulau Bali dengan nama Made Inahe, dan dia masuk ke desa Semono ini dengan ceritanya gugurnya rontoknya kerajaan Majapahit dan berganti nama menjadi Kilowo Ijo. Tetapi di sisi lain juga WMTV Kreator mendapatkan cerita lain Pak tentang Kilowo Ijo itu adalah patih dari Pangeran Semono. Nah, Pangeran Semono ya. Itu runtutnya seperti apa Pak? Kebenarannya itu seperti apa? Menurut Bapak Nyun Sewu? Menurut sejarah, Pangeran Semono itu utusan patih Banyurip ya. Itu saya tidak tahu utusan itu utusan apa dan tentang acara apa nggak tahu. Acara apa. Tapi saya tahu utusan dari Pangeran Semono itu berhasil, tapi di tengah jalan dicegat Kiai Langgeng. Oh, Bapak Widi ini menceritakan tentang sejarah Pangeran Jayakusuma. Iya, Jayakusuma. Ya, Pangeran Jayakusuma. Jadi yang kembali lagi seperti pertanyaan kita tadi Pak, itu mewakili teman-teman yang ada di WMTV Kreator pecinta sejarah bumi Nusantara. Kilowo Ijo itu seorang patih dari Pangeran Semono. Berarti kalau kita bicara patih dan kita bicara pangeran, berarti kan Ki Semono atau Ki Muryo tersebut, Pangeran Semono atau Pangeran Muryo ya Pak, itu kan bukan orang sembarangan pada zamannya. Iya, betul. Karena dia memiliki seorang patihnya adalah Kilowo Ijo. Sepengetahuan kami, seorang patih adalah seperti panglima perang atau wakil daripada penguasa. Sudah berhasil
menjadikan perang di Kiai Langgeng. Nggih. Nah, Kiai Langgeng kalah jadi sedek. Oh Kalah, iya iya. Jadi sedok semua, yang satu di pinggir Nggih. jalan sebelah kulon, yang satu di sebelah wetan. Ya nggih. Itu Terus, ceritanya nggih, cerita itu saya pernah mendapatkan informasi dari Banjarep itu Pak tentang perang tandingnya Pangeran Jayakusumo dengan Ki Ku Ganggeng itu. Jadi Ki Ku Ganggeng itu dia mencegat Ki Lawa Ijo di pertengahan jalan, di mana pada waktu itu Ki Lawa Ijo itu diutus oleh Pangeran Semono untuk menangkap Pangeran Jayakusumo, dikarenakan Pangeran Jayakusumo itu telah berbuat saru. Dia ada caranya selingkuh lah, atau dia mencintai istri orang lain, Pangeran Anden pada waktu itu. Dan di pertengahan dan dalam perang tersebut Ki Lawa Ijo bisa menangkap Pangeran Jayakusumo dan dimasukkan dalam kendil tersebut. Pulang dari perjalanan untuk menemui Ki Semono itu di pertengahan jalan ketemu dengan Ki Ku Ganggeng, dan Ki Ku Ganggeng minta kendil tersebut dan dibanting. Setelah itu terjadi perang tanding antara Ki Ku Ganggeng dengan Pangeran Jayakusumo, dan akhirnya sama-sama muksa, Pak. Iya, akhirnya sejarahnya Semagung begini. Lawa Ijo diutus benar-benar tidak berhasil, katanya Pangeran Semono. Mula ada kata-kata yang sampai sekarang itu Pangeran Semono ngucap kalau Patih Lawa Ijo nek ngono kowe ora bener. Jatine kowe ala. Pramila sampai sekarang kayu jati Semagung masuk ke Semono tidak boleh. Oh. Itu Jadi benar-benar sampai sekarang. Jadi mitos itu sampai hari ini masih terjadi, Pak ya? Masih terjadi. Jadi sahabat WMTV Kreator, dikarenakan kekecewaan Pangeran Semono. Iya, kecewa Pangeran Semono dengan Patih Lawa Ijo, karena Patih Lawa Ijo itu kan diutus oleh Pangeran Semono itu untuk menangkap Pangeran Jayakusumo. Tetapi kenapa di dalam pertengahan jalan tersebut kok kendil itu diberikan kepada Ki Ku Ganggeng? Iya, itu. Oh. Dan pada akhirnya pada waktu itu Ki Semono benar-benar kecewa. Lawang kowe kita kongkon nyekel Pangeran Jayakusumo takkan nglebokke kendil takkan nggawa nang Semono, malah kendil kuwi kok malah dikasihkan kepada Ki Ku Ganggeng. Dan akhirnya pecahlah kendil tersebut, terjadi perang tanding antara Ki Ku Ganggeng dan Pangeran Jayakusumo. Dan pada kejadian tersebut sama-sama muksa. Dan pada sisi lain Ki Semono atau Pangeran Murya, Pangeran Semono Pak ya? Pangeran Semono atau Pangeran Murya tersebut yang mengutus Patih Lawa Ijo itu dia kecewa. Karena dirasa Patih Lawa Ijo itu tidak bisa menunaikan kewajiban seperti apa yang diamanahkan pada Ki Lawa Ijo. Kan begitu, Pak? Iya, itu nibake kata-kata nek ngono kowe ke jatine ala. Jadi sing sampai sekarang itu kayunya jati Semagung tidak boleh masuk di Semono. Tadi dilalah pancen wani nggih wonten halangan. Jadi pada waktu itu saking kecewanya Pangeran Semono itu beliau sampai mengucapkan sumpah. Sumpah ya, betul. Sumpahnya seperti apa, Pak? Ora wani-wani ngoten lah. Oh, intinya kecewa banget ya. Melaknat Pak Patih Lawa Ijo dikarenakan kecewanya Pangeran Semono. Patih Lawa Ijo itu tidak amanah seperti yang diharapkan oleh Pangeran Semono, dan pada akhirnya pada waktu itu Pangeran Semono mengucapkan laknat. Laknat ya, nek ngono kowe jatine ala. Jadi sing bener kekena ala nggih jatine niku kayune jati. Oh, tetapi laknat itu jatuhnya malah ke kayu jati, tidak kepada manusia ya. Ya alhamdulillah Pak ya. Tidak. Jadi laknat sumpah laknat dari Pangeran Semono tersebut kepada Ki Lawa Ijo, Patih Lawa Ijo itu dia laknat tersebut mengenai atau berakibat pada pohon jati, tidak berakibat pada manusia ya, tidak berakibat pada masyarakat yang sampai hari ini di desa Semono sendiri masih ada mitos kalau kayu jati ini wujud kayu ya Pak ya, wujud kayu.
kayu jati Desa Semono itu nggak bisa masuk ke kayu jati Semago yang tidak boleh masuk. Oh iya. Jadi di Desa Semono ini ada mitos yang sampai hari ini masih terjadi, Pak ya. Terjadi. Tidak bisa, tidak boleh kayu jati Desa Semago itu masuk ke wilayah Semono. Desa Semono. Ya, untuk bangunan apa saja. Untuk bangunan apa saja. Kalau ingin menggunakan kayu jati untuk dijadikan bangunan ataupun apapun itu tidak boleh mengambil dari Desa Semago. Dan sampai hari ini mitos itu terjadi. Yang masih itu. Tidak berani orang Semono ambil apa namanya untuk bangunan kok pakai kayu jati Semago. Iya. Ya itu bagian daripada sejarah. Mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, Pak. Ya. Mudah-mudahan kita sampaikan ini ada sisi baiknya, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini insya Allah barokah. Karena niatan kita untuk mengangkat sejarah itu sesuai dengan kemampuan kita tentang sejarah, dan juga sesuai dengan kemampuan bapak-bapak juru kunci. Salah satunya Bapak Widi, beliau adalah juru kunci dari Pesarian Pangeran Semono atau Pangeran Muryo. Pangeran Muryo. Kami tidak bermaksud untuk menggurui. Ini hanya bentuk kecintaan kita, open kita bersama tentang sejarah. Adapun kebenaran sejarah adalah kebenaran. Tetapi ya maaf jika WMTV Kreator sampai hari ini belum bisa memberikan konten bagus. Maksudnya konten runtut. Ya inilah perjuangan kami, inilah ya apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kesanggupan ikhtiar kami. Kita memberikan waktu, ruang kepada Bapak Juru Kunci untuk bercerita banyak, dan kita hargai. Sesuai dengan kemampuan Bapak Juru Kunci termasuk Bapak Widi mengingat sejarahnya. Kembali lagi, kita apresiasi tentang Bapak Juru Kunci yang ada di Bumi Nusantara. Hari ini kita berada di Desa Semono, Bapak Widi sebagai Juru Kunci di Pesarian Pangeran Semono. Kembali lagi, ini bentuk dari cinta dan open kita kepada sejarah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya, Pak. Kalau saya boleh mengulangi, jadi Pangeran Semono atau Pangeran Muryo, Pak, itu adalah keturunan dari Nyi Ageng Begelen dengan Tumenggung Awu Langut. Mereka mempunyai putra, salah satunya adalah Raden Bagus Gento. Raden Bagus Gento itu mempunyai anak, salah satunya Nyi Rengganis. Dan Nyi Rengganis tersebut mempunyai anak lagi, salah satunya adalah Pangeran Muryo atau Pangeran Semono. Nama asli dari Pangeran Semono adalah Pangeran Muryo. Dikarenakan Pangeran Muryo pada waktu itu bertempat tinggal di Desa Semono dan meninggal juga di Desa Semono, maka masyarakat Desa Semono pada waktu itu bersepakat untuk memanggil nama Pangeran Muryo itu menjadi Pangeran Semono. Lurus, Pak, apa yang kita sampaikan? Ini saya hanya mengulang dari apa yang disampaikan oleh Bapak Juru Kunci. Salam dari kami berdua, salam dari Desa Semono, salam dari Pesarian Pangeran Muryo atau Pangeran Semono, salam dari Kabupaten Purworejo, salam untuk Indonesia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.